뭡니까 지금? 입원 환자가 있습니다. 지금 이곳은 허가받은 인원 외에 들어가실 수 없습니다. 외상이 심합니다. 지금 당장 치료 안 하면 죽습니다. 김상무 형, 확인해봐. Yo, halo guys, selamat datang di channel Z-Movie. Di video kali ini, aku bakal rangkum sebuah film asal Korea Selatan lagi yang rilis pada tahun 2017, berjudul Steel Rain. Film Steel Rain merupakan film adaptasi dari webcomic dengan judul yang sama. Nah, film ini bercerita tentang kudeta militer di Korea Utara yang membuat seorang tentara terbaik asal Korea Utara harus bekerja sama dengan pihak Korea Selatan untuk menyelamatkan pemimpin mereka dan juga menghentikan perang nuklir. Film ini juga dibintangi oleh beberapa aktor ternama seperti Jung Woo Sung, Kwak Do Won, Kim Kap So, dan juga ada beberapa aktor terkenal lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung skuy ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan ketika seorang tentara terbaik asal Korea Utara yang bernama Chul-woo, kita sebut saja Chul. Nah, di sini ia sedang berbicara dengan atasan militernya yang bernama Lee Tae-han. Dan ternyata Chul ditugaskan untuk membunuh petinggi militer yang akan melakukan kudeta bernama Park Gwang-dong. Jikalau dia berhasil dalam misi ini, ia akan diberikan sebuah gelar pahlawan karena telah melindungi negara dari sebuah kudeta, dan Chul pun menyetujuinya. Scene berpindah ke Korea Selatan, di mana ada seorang pria yang bernama Kwak Chul-woo, kita sebut saja Kwak Chul. Nah, dia ini adalah seorang kepala keamanan istana kepresidenan di Korea Selatan. Di dalam film, ia juga seorang pemeran utama selain si Chul-woo. Lanjut, Chul pun bersiap-siap untuk melaksanakan tugasnya. Di sisi lain, pasukan yang dipimpin oleh Park Gwang-dong sedang bersiap-siap untuk melakukan kudeta. Di sini, mereka juga menggunakan seragam militer milik Korea Selatan. Hal pertama yang mereka lakukan yaitu dengan membunuh beberapa pejabat pemerintahan, dan tujuan utama mereka adalah membunuh pemimpin Korea Utara. Bersamaan dengan itu, pemimpin Korea Utara, yaitu pemimpin Jang-un, sedang mengunjungi industri Kaesong. Kedatangannya pun disambut meriah oleh pekerja di sana. Beberapa saat kemudian, pasukan kudeta meluncurkan sebuah roket MLRS dari jarak jauh yang tertuju ke industri Kaesong. Akibat ledakan tersebut, ada banyak korban yang berjatuhan. Chul yang dari tadi berlindung akhirnya masih bisa selamat. Hal ini pun diketahui oleh pihak Amerika Serikat, dan akhirnya pihak Amerika meledakkan MLRS itu. Nah, nantinya aku juga bakal jelasin alasan Amerika Serikat meledakkan MLRS itu. Karena belum menemukan pemimpin Jang-un, pasukan kudeta datang dan membantai semua orang yang ada di industri Kaesong. Akibat ledakan MLRS sebelumnya, pemimpin Jang-un terluka parah dan ia pun tidak sadarkan diri. Nah, Chul pun segera membawanya pergi bersama dua pekerja di sana yang masih selamat, bernama Eun-ni dan juga Min Kyung. Yang ternyata mereka akan menuju ke Korea Selatan. Di perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan, tiba-tiba pasukan kudeta datang. Dan di sini terjadi baku tembak antara pihak pemerintah dan juga pasukan kudeta. Untung saja Chul masih bisa selamat. Berita kudeta akhirnya diketahui oleh pihak Korea Selatan.
Dan ternyata MLRS sebelumnya adalah milik Amerika Serikat yang dicuri oleh pasukan kudeta. Lalu alasan mereka menggunakan seragam militer milik Korea Selatan yaitu untuk mengadu domba antara pemerintah Korea Utara dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya. Oleh karena itu, militer Amerika Serikat memutuskan untuk meledakkan MLRS tersebut. Lanjut, Emcul yang sudah sampai di Korea Selatan langsung membawa pemimpin Jang-un yang sekarat ke rumah sakit Ilsan untuk mendapatkan pertolongan pertama dari seorang dokter. Kita sebut saja Dr. Kim. Pemimpin Jang-un akhirnya masih bisa diselamatkan, walaupun dirinya masih belum sadarkan diri. Karena keadaan yang parah, Dr. Kim menyarankan untuk membawanya ke rumah sakit yang lebih layak. Keberadaan Emcul ternyata diketahui oleh pasukan kudeta dan mereka pun datang berencana untuk membunuh dan membawa pemimpin Jang-un. Dan di sini terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Emcul dan juga pasukan kudeta. Emcul pun sempat terdesak, namun dengan kemampuannya sebagai tentara terbaik, akhirnya ia bisa memenangkan pertarungan ini. Lalu, ia membawa pemimpin Jang-un ke rumah sakit yang lebih layak. Di perjalanan, Eoni mengalami pendarahan yang membuat dirinya sekarat. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung membawa ke ruang UGD. Dr. Kim dan juga Dr. Sohyun berusaha untuk menyelamatkan Eoni. Namun, karena pendarahan yang parah, Eoni tidak bisa diselamatkan. Keberadaan pemimpin Jang-un ternyata diketahui oleh Kwak Chul, dan ia pun langsung menuju ke rumah sakit tersebut. Dan pemimpin Jang-un akhirnya bisa diselamatkan karena bantuan dari Dr. Kim dan juga Dr. Sohyun. Kwak Chul yang sudah sampai di rumah sakit langsung menangkap Emcul, lalu membawa pemimpin Jang-un untuk diselamatkan karena ia belum sadarkan diri. Min Kyo dan Emcul yang ditangkap langsung dibawa dan diinterogasi. Di saat Kwak Chul akan menemui Emcul, ternyata Emcul sedang demam karena dia belum mengonsumsi obat. Nah, nantinya kita akan ketahui bersama alasan Emcul mengonsumsi obat. Setelah diberikan obat, mereka pun berbincang-bincang dan Emcul pun mengatakan bahwa militer Korea Utara telah membangun banyak terowongan di bawah tanah milik Korea Selatan. Setelah perbincangan yang panjang, mereka berencana untuk mengintai pertemuan Pak Guangdong. Singkat cerita, saat sedang mengintai pertemuan Pak Guangdong, tiba-tiba ada penembak jitu yang menembak rombongan Pak Guangdong yang membuat mereka kocar-kacir. Siapa dalang dari semua ini? Oke, aku jelasin dulu. Nah, jadi dalang dari kudeta dan juga penembakan ini adalah si Lee Tae-han. Ia berencana untuk menguasai Korea Utara. Oleh karena itu, ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh si Park Guangdong. Dan juga, ia memanfaatkan Emcul Wo sebagai perantara untuk mengambil detonator yang ada pada pemimpin Jang-un. Namun, Emcul ternyata belum menyadari bahwa dirinya hanya dimanfaatkan. Pak Guangdong yang bisa kabur pun dikejar oleh pasukan Lee Tae-han serta Emcul dan juga Kwak Chul Wo. Setelah terjadi pertarungan yang cukup sengit, pasukan Lee Tae-han akhirnya bisa dilumpuhkan. Dan akhirnya Emcul Wo juga bisa membunuh Pak Guangdong. Namun,
Dalam insiden ini, Emculo tertembak di bagian dada sebelah kanan yang membuat dirinya terkapar dan juga tidak sadarkan diri. Dan kemudian ia langsung dibawa ke rumah sakit militer. Dari kejadian ini, akhirnya kita mengetahui bersama alasan Emculo mengonsumsi obat-obatan sebelumnya, yaitu karena dirinya mempunyai penyakit kanker paru-paru stadium lanjut, serta hidupnya pun sudah tidak lama lagi, dan ia bisa mati kapanpun. Karena pasukan kudeta sebelumnya berhasil mengadu domba, akhirnya Korea Utara menyatakan deklarasi perang kepada Korea Selatan dan juga sekutu-sekutunya. Karena Korea Utara menganggap ini adalah ulah mereka. Di sisi lain, pangkalan militer Korea Utara dibajak oleh Lee Tae-han dan juga pasukannya. Ia juga berencana untuk menguasai semua senjata nuklir Korea Utara yang kemudian akan ia gunakan untuk menyerang Korea Selatan, Amerika Serikat, dan juga Jepang. Penyerangan pun dimulai, yaitu ketika Korea Utara menembakkan sebuah rudal ke Korea Selatan. Namun ternyata itu hanyalah pengalihan isu saja. Target sebenarnya adalah si pemimpin Jang-un yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit militer. Di sisi lain, pasukan kudeta berusaha untuk masuk ke rumah sakit militer dengan menyamar sebagai tim keamanan. Selang beberapa waktu, pasukan lainnya berdatangan, dan di sini terjadi baku tembak yang dimenangkan oleh pasukan kudeta dengan mudah. Setelah mengalahkan pasukan Korea Selatan, mereka langsung masuk dan langsung mencari pemimpin Jang-un. Namun ternyata pasukan Korea Selatan masih ada yang tersisa, dan di sini terjadi pertempuran lagi. Karena ada tentara Korea Utara yang terlalu OP, kita sebut saja Bang Jago, pertarungan ini pun dimenangkan lagi oleh pasukan kudeta. Emcul yang belum sepenuhnya sembuh pun bertarung melawan Bang Jago. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Mereka juga saling bergantian dalam memimpin jalannya pertarungan. Bang Jago yang berusaha untuk menembak pemimpin Jang-un terus dihalangi oleh Emcul. Sampai akhirnya Emcul terpojok dan ia pun akhirnya bisa dikalahkan. Dan Bang Jago akhirnya bisa menembak pemimpin Jang-un. Namun setelah dibuka, ternyata itu bukan pemimpin Jang-un. Bala bantuan pun datang. Tentara Korea Selatan yang menyadari bahwa ini hanya pengalihan isu saja, langsung kembali ke rumah sakit militer. Lalu mereka membunuh si Bang Jago. Dan pemimpin Jang-un pun akhirnya masih bisa selamat. Korea Selatan yang mengetahui penyerangan ini adalah ulah Korea Utara langsung meminta Amerika Serikat dan juga Jepang untuk meluncurkan rudal ke pangkalan militer di Pyongyang. Serangan itu juga dibalas oleh Korea Utara yang juga meluncurkan rudal nuklir ke Jepang. Rudal itu pun meledak bersamaan dengan rudal milik Amerika Serikat dan juga Jepang di atas Laut Cina Timur di dekat lautan Jepang. Karena menyadari bahwa akan ada potensi perang yang lebih besar, Emcul berencana untuk menjadi umpan. Lalu ia akan kembali ke Korea Utara. Namun, Emcul akan dipasangi sebuah GPS yang nantinya akan diledakkan. Keesokan harinya, Emcul bersiap-siap untuk melaksanakan tugasnya, dan ia pun diberikan sebuah jam GPS oleh Kwak Chul. Sesampainya di depan terowongan rahasia, Emcul berpesan kepada Kwak Chul. Ketika urusannya sudah selesai, ia meminta agar semenanjung Korea bisa damai. Dan di sini terjadi adegan yang cukup mengharukan. Emcul pun memulai misinya. Dimulai ketika ia memasuki terowongan rahasia.
Lalu ia pun dijemput oleh beberapa tentara. Singkat cerita, Encul akhirnya sampai di pangkalan militer dan ia pun langsung menyandera Li Taihan. Li Taihan yang sedang disandra malahan bisa meloloskan diri. Namun sebelum itu, Encul akhirnya bisa memberikan lokasinya kepada Kwak Chul. Dan kemudian Korea Selatan menembakkan rudal ke pangkalan militer di Pyongyang. Ya kalian mesti tahu sendirilah nasib mereka yang di pangkalan militer gimana. Di akhir film, kita diperlihatkan ketika semenanjung Korea yang akhirnya bisa bersatu lagi setelah apa yang terjadi sebelumnya. Dan film pun berakhir. Oke, jadi itu adalah alur cerita dari film Steel Rain. Untuk film Steel Rain yang pertama ini memang membuat perasaan penonton menjadi campur aduk. Mulai dari adegan sedih, bahkan terdapat adegan jokes-jokes receh yang cukup dark. Nah, di video selanjutnya aku bakal lanjutin film Steel Rain yang kedua. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian gak ketinggalan video terbaru selanjutnya. See you and bye bye.